Bangsa Israel berada di bawah penindasan bangsa Filistin. Mereka kehilangan kebebasan, tanah dan harapan. Tetapi Tuhan tidak melupakan mereka. Seorang anak akan lahir dari istri Manoah yang semula mandul. Seorang anak yang dipilih menjadi Nasir, bahkan sebelum ia melihat dunia. Namanya Simson. Empat puluh tahun. 40 tahun tanah kami retak. Seperti ladang yang dihisap musim kering. Seperti doa-doa yang naik, namun tak kembali sebagai hujan. Bayang-bayang orang Filistin menggantung di atas kami. Seperti matahari terik yang tak pernah tenggelam. Menyengat, membakar, tanpa belas kasihan. Aku, istri Manoah, seorang perempuan dari Zoar, dengan rahim yang sunyi, sunyi seperti mezbah yang tak lagi berasap, seperti doa yang kehilangan api. Namun, aku tetap menanti seperti Israel menanti pembebasan. Lalu, di tengah terik itu, di antara bayang-bayang cahaya yang hampir menyatu, dia datang. Malaikat Tuhan, dia datang. Dia membawa kabar yang tak pernah berani ku minta. Aku akan mengandung, melahirkan seorang anak, seorang Nasir bagi Allah. Ia takkan minum anggur, rambutnya takkan disentuh pisau, tubuhnya dijaga kenajisan. Sejak dalam rahim, ia telah dipisahkan bagi Tuhan. Dan ketika persembahan dipersembahkan, malaikat itu naik dalam nyala api mezbah, terangkat ke langit, seolah dia berbisik, anak ini bukan milikmu sepenuhnya. Ia adalah janji, tanda bahwa Allah belum meninggalkan umatnya. Dan rahimku yang kering kini menjadi tanah subur, tempat benih harapan ditanam. Kami menamai dia Simson, anak matahari. Setiap kali aku memandang dia, aku tidak hanya melihat rambut yang tak pernah tersentuh oleh pisau, tetapi aku melihat pohon
sebuah pohon yang ditanam oleh tangan Tuhan sendiri. Pohon yang berakar di surga, yang tumbuh dalam misteri kasih-Nya. Daun-daunnya rimbun dan memberi naungan yang menenteramkan. Seperti pohon sanobar yang hijau, di tengah tanah yang letih, di bawah naungannya, Israel akan berteduh dan mendengar, aku masih bekerja di dalam sejarahmu. Aku menyertaimu. Aku Immanuel, naungan yang dijanjikan. Simson tumbuh menjadi lelaki kuat. Pada suatu hari, ia pergi ke Timna. Di sana, ia melihat seorang perempuan Filistin. Ia jatuh cinta. Orang tuanya keberatan karena menikahi perempuan asing berarti melanggar Taurat. Namun, Simson berkata, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Hal itu bagian dari rencana Tuhan untuk mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Di ladang anggur Timna, ladang yang tak pernah disentuh nazarku, di tanah yang seharusnya kujauhi, aku justru menemukan dia,
bukan sebagai perempuan Filistin, bukan sebagai musuh darah leluhurku, tetapi sebagai api. Api yang menyala di dalam dadaku, sebagai embun yang jatuh ke rambut nazarku, yang selama ini tidak pernah kusentuh. Ayahku berkata, Taurat melarang. Ibuku berbisik, kita bangsa terpisah. Tetapi jantungku tidak mengenal pagar. Ia tidak berbicara bahasa hukum. Ia berbicara bahasa api, bahasa cinta. Aku memang seorang nazir, dipisahkan bagi Allah sejak dalam kandungan. Tetapi apakah menjadi milik Allah berarti berhenti menjadi manusia? Apakah kekudusan harus mematikan cinta? Atau apakah cinta harus selalu tunduk pada hukum? Aku juga lelaki, dengan darah yang mengalir, dengan hasrat yang bernapas. Biarkan aku berdiri, tanpa topeng, tanpa kepalsuan, di antara hukum dan hasrat mencari Tuhan di dalam desir manusia. Ambil dia bagiku, sebab dia kusukai. Aku mengatakan itu seperti Israel dahulu meminta raja, meski Tuhan sendiri adalah raja mereka. Aku tahu ini pelanggaran. Ini jalan yang melintasi batas. Tetapi siapa yang dapat menahan api yang entah bagaimana diizinkan menyala di dalam dadaku? Jika ada orang yang mencoba mengurung cinta dalam tembok kesombongan, dalam pagar hukum tanpa jiwa, biarlah mereka melihat bahwa tembok itu akan runtuh oleh tangan yang berani mencinta. Aku berdiri di antara nasar dan darah muda, di antara hukum dan hasrat. Kalian melihat dosa, tetapi aku melihat misteri. Sebab di balik api yang membakar ini, di dalam pelukan yang terlarang ini, Tuhan sedang bekerja. Sebab di balik api yang membakar ini, di dalam pelukan, aku sadar Allah sedang bertindak. Ia menyalakan peperangan di balik sebuah cinta. Ia meruntuhkan gerbang-gerbang Filistin melalui langkah-langkah yang goyah. Dan menulis kisah bahwa bahkan dari cinta yang salah arah, ia masih mampu menenun pembebasan
bagi umatnya. Di Timna, aku tidak hanya jatuh cinta. Aku sedang melangkah ke dalam takdir yang belum pernah ku mengerti.
perjalanan menuju Timna untuk menemui perempuan yang dicintainya. Seekor singa muda tiba-tiba menyerang Simson di kebun anggur. Cinta dan roh Tuhan membuat ia kuat dan mampu merobek singa itu. Tanpa senjata, tanpa pedang ataupun tombak. Beberapa waktu kemudian, ketika ia kembali melalui jalan yang sama untuk menikahi perempuan itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Di dalam bangkai singa itu terdapat sarang lebah. Dan dari bangkai itu mengalir madu. Simson mengambil madu itu dan memakannya. Namun, dengan itu ia melanggar hukum kenazirannya. Peristiwa ini kemudian dijadikannya teka-tekinya di pesta perkawinan. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Di jalan menuju rumah kekasihku, di kebun anggur yang sunyi, aku berjalan sendiri, membawa nama yang dipisahkan bagi Tuhan. Dan tiba-tiba, seekor singa, ia mengaum, ia menerjangku. Matanya api, napasnya kematian. Bumi bergetar oleh gertakan rahangnya. Tetapi cinta membuatku lebih kuat dari ketakutan. Dan roh Tuhan mengaliri nadiku. Bukan hanya dengan darah, tetapi dengan api dari surga. Aku merobek rahangnya seperti merobek tirai bait suci, tanpa senjata, tanpa ragu. Hari-hari berlalu, dan aku kembali ke jalan yang sama. Di tempat kematian itu, aku melihat sesuatu. Di dalam bangkai singa yang telah kubunuh, hidup lebah-lebah kecil bersenandung di antara tulang-tulangnya. Dan dari rahang yang pernah mengaum, menetes madu. Dari kematian lahir kehidupan. Dari yang ganas mengalir kemanisan. Siapa yang dapat memahami misteri ini? Aku seorang nazir yang dikhususkan bagi Tuhan, mengambilnya dan meregu kemanisan dari bangkai. Aku adalah nazar yang mencicipi pelanggaran dan berkata, manis. Oh,
Cinta, Engkau membuatku membunuh singa, tetapi Engkau juga membuatku lupa bahwa aku suci. Apa arti kekudusan jika tangan yang diurapi masih meraba kematian demi setetes rasa manis? Tuhan, Engkau memanggilku bahkan sebelum aku dilahirkan. Namun cinta membuatku seperti anak yang mencuri madu di altar yang runtuh. Namun, bukankah cinta kuat seperti maut? Nyala apinya dahsyat, melahap ketakutan, menembus batas, menerjang segala halangan. Ia membuat yang lemah menjadi kuat. Ia membuat yang takut berani mendekat. Ia membuatku berjalan menuju Dia yang kukasihi. Nama itu begitu indah. Ketika ku sebut di dalam hatiku, nama itu begitu indah.
tidak diciptakan untuk disembunyikan dalam diam, melainkan untuk dirayakan seperti cahaya yang menuntut langit terbuka. Ketika dua hati saling menemukan, dunia seakan meminta musik, tawa, dan denting gelas yang beradu sebagai tanda syukur. Simson pun merayakan perkawinannya dengan pesta. Di bawah tenda di tanah Timna, seruling bersahut dengan rebana, anggur mengalir seperti sungai kecil yang mencari cawan-cawan gembira. Tawa meledak seperti gandum saat panen. Nyanyian naik seperti dupa yang membumbung ke langit. Dan kaki-kaki menari di atas debu tanpa takut pada esok. Inilah perkawinan, bukan sekadar perjanjian, bukan sekadar kata-kata, tetapi pesta. Pesta di mana banyak orang menjadi saksi bahwa cinta layak dirayakan. Dengan makan, dengan minum, dengan peluh, dan dengan pelukan. Di sini, anggur bukan sekadar minuman. Ia adalah tanda bahwa hidup terlalu sempit jika dijalani sendirian. Perkawinan bukan hanya hukum. Ia adalah perayaan. Dua kehidupan yang dahulu berjalan sendiri, kini disatukan menjadi satu nyala. Dan dalam pesta ini, cinta menjadi nyata. Bukan lagi kata, tetapi hidup. Bukan lagi janji, tetapi sukacita yang tidak dapat disentuh. Mari kita angkat gelas, merayakan keberanian untuk mencinta. Sebab selama cinta dapat dirayakan, hidup selalu memiliki alasan untuk bernyanyi. Anggur telah dituangkan, gelas telah diangkat, dan hati telah siap untuk bersulang. Libiamo nel lieti colici che la pelle già infiora e la fugge ora se ne via voluta Libiamo di frementi che suscita l'amore
amore frecori cicurati patiafra. Non sami ancora Ennio tessico in questo paradiso mi scopra il mio cuore. Mi scopra il mio cuore. Mi scopra il mio cuore. Kepada para tamu Filistin, jika mereka dapat menjawabnya, ia akan memberi hadiah. Jika tidak, merekalah yang harus memberi hadiah. Tetapi mereka mengancam istrinya untuk membujuk Simson mengungkapkan jawabannya. Karena perempuan itu menangis siang dan malam. Simson menyerah dan rahasia itu diungkapkan. Aku bukan hanya pahlawan. Hari ini aku seorang pengantin. Singa pernah kubelah dengan tangan kosong, dan di rahangnya kutemukan madu. Mari, hai orang-orang Filistin, ku dengar kalian pandai. Mari kita bertaruh, menguji kecerdasan dengan teka-tekiku. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Aku tahu kalian takkan mampu menjawab. Sebab rahasia itu adalah rahasia hidupku sendiri. Tangan yang merobek singa dan jari yang memetik madu dari tulangnya. Yang kuat dan yang makan adalah singa. Dan yang manis dan yang dimakan adalah madu. Madu di rahang singa, manis yang lahir dari tulang kematian. Itulah rahasia perjalanan hidupku. Di jalan cintaku berdiri singa-singa Filistin,
musuh yang mengancam bangsaku. Namun, singa yang paling berbahaya adalah bayangan diriku sendiri. Kekuatan dan ketakutan yang harus kukalahkan. Cinta sejati membuka rahasia hidup ini. Dari kekuatan, lahir kelemahan. Dari kematian, lahir kehidupan. Dari luka, lahir kemanisan. Cinta sejati berdiri kokoh di tengah ancaman, setia seperti batu karang. Namun wajah-wajah serakah datang menelan cinta dengan ancaman. Mereka mendekati istriku seperti serigala yang mencium bau darah. Bujuk dia, kata mereka, atau rumahmu akan kami bakar. Dan engkau bersama ayahmu ada di dalamnya. Lalu ia datang kepadaku, air mata, tangan gemetar. Jika engkau mencintaiku, katakanlah jawabannya. Cinta selalu tahu di mana pintu yang paling rapuh. Ia tidak datang dengan pedang, ia datang dengan air mata. Dan aku yang merobek singa dengan tangan kosong, kalah oleh tangisan seorang perempuan. Rahasiaku keluar dari bibirnya dan jatuh ke tangan musuh bangsa Filistin itu. Cinta yang menjual kepercayaan seperti barang di pasar. Kata-katanya hamba, tipis seperti embun pagi dan lenyap ketika matahari ancaman terbit. Mungkin begitulah cinta manusia. Hari ini bersumpah setia, besok berubah arah. Seperti angin yang tak pernah tinggal. Cinta. Hari ini mereka bersumpah setia. Besok mereka berubah hati. Begitulah dunia. Begitulah cinta. Perempuan. Perempuan. Sudah, nyanyikan saja. La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero, sempre immobile, le chiaro fiso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensier, e di pensier, e di pensier.
Orang-orang Filistin menjawab teka-teki itu. Simson tahu bahwa rahasianya telah dibocorkan. Ia marah. Ia pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang Filistin untuk membayar taruhannya. Hari ketujuh, mereka berdiri di hadapanku. Jadi, kalian menjawab teka-tekiku. Apa yang lebih manis dari madu? Apa yang lebih kuat dari singa? Kalian tahu jawabannya. Kalian tahu rahasiaku. Bukan karena kalian bijaksana, tetapi karena kalian membajak istriku. Jika kalian tidak membajak dengan lembu betinaku, kalian takkan pernah memecahkan teka-tekiku. Aku kalah. Aku kalah. Bukan oleh kecerdikan, bukan oleh kekuatan, tetapi oleh pengkhianatan. Kalian tertawa sekarang. Kalian pikir kalian menang. Kalian pikir teka-teki ini selesai. Tidak. Hari ini kalian menjawab teka-tekiku. Tetapi kalian baru saja membangunkan singa, dan singa itu lapar. Demi kehormatan yang kalian injak, demi cinta yang kalian khianati, aku akan membayar kemenangan kalian dengan darah. Hari ini kalian akan mengerti rahasia yang dicuri selalu menuntut harga. Dan hati yang dikhianati lebih berbahaya daripada singa di ladang anggur. Hari ini kalian memecahkan teka-tekiku, tetapi aku akan memecahkan kepala kalian. Aku pergi ke Askelon sebagai alat di tangan Allah. Kutemukan 30 orang. Kurobek mereka. Seperti dulu aku merobek singa. Ku ambil jubah mereka dan ku lemparkan di kaki para pengecut itu.
Inilah harga pengkhianatan. Inilah kain pestamu. Pakailah kematian orang-orangmu sebagai busana. Kalian ingin manisan dari yang kuat? Reguklah pahitnya penghakiman. Cinta yang kalian bajak akan berubah menjadi api di ladangmu. Dan pesta yang kalian rayakan akan berubah menjadi ratapan. Aku mencintai, tetapi karena cinta, aku membunuh. Apakah itu dosaku? Atau awal dari pembebasan? Bukankah Tuhan sering menulis sejarahnya dengan tinta luka manusia? Cinta yang dikhianati lebih buas dari singa manapun, dan kini telah menjadi pedang di tangan Allah. Dan aku, Simson, berdiri di antara dosa dan takdir, antara luka dan pembebasan, menjadi api yang diturunkan dari surga ke atas musuh-musuh Israel. Namun kini aku harus pulang tanpa dia yang kucintai. Hanya dengan nama di dalam dada. Aku pulang seperti singa yang terluka, membawa luka yang tak bisa dibalut. Ah, cinta, cinta, mengapa engkau memberi hati hanya untuk menghancurkannya? Apa?
Simson menyadari istrinya membongkar rahasia teka-tekinya karena harus menyelamatkan hidupnya dan orang tuanya. Hidup tidak bisa dibeli, sedangkan pakaian taruhan bisa dicari. Simson merasa bersalah, telah keliru menilai istrinya. Ia minta ampun kepada Tuhan dan memutuskan untuk kembali ke Timna, bukan dengan amarah, tetapi dengan penyesalan serta ampun. Ia kembali ke Timna dengan membawa seekor anak kambing, tanda perdamaian. Betapa mudahnya aku marah, menuduh istriku berkhianat, menjual rahasia cintaku kepada orang Filistin, dan aku menganggapnya lemah dan licik. Di dalam sunyi, aku mulai melihat, bukan dengan mata, melainkan dengan hati. Hingga aku menyadari, aku melihat air matanya, tetapi tidak melihat ketakutannya. Aku mendengar kata-katanya, tetapi tidak mendengar jeritan hatinya. Istriku, ia bukan pengkhianat. Ia hanyalah seorang perempuan yang ditekan, dipaksa oleh tangan-tangan yang kejam untuk memilih. Kehilangan nyawanya sendiri dan nyawa ayahnya, atau kehilangan pakaianku, dan ia memilih hidup. Kini aku mengerti, ini bukan khianat, ini hikmat, sebab nyawa tidak dapat dibeli. Tetapi pakaian yang hilang masih dapat diganti. Ketika malam turun dan kesunyian merayap ke dadaku, aku mulai mendengar suara yang selama ini ku tenggelamkan oleh kemarahanku sendiri. Seperti seorang nazir yang mencintai rambut yang tak boleh dipotong. Aku merindukannya, dan aku tak dapat membayangkan sukacita tanpa dia. Di medan perang, aku belajar merobek singa. Namun malam ini, aku belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh perang. Memahami dan mengampuni. Sebab cinta tanpa pengampunan hanyalah gema kosong. Perkawinan tanpa belas kasihan hanyalah mimpi di siang bolong. Mengampuni
bukan berarti melupakan, bukan pula berarti berkata tidak apa-apa. Mengampuni adalah berkata, lukaku nyata, tetapi aku memilih engkau lebih daripada lukaku. Aku memilih kita lebih daripada harga diriku. Aku memilih masa depan lebih daripada masa lalu. Aku akan kembali ke Timna, bukan sebagai lelaki yang menuntut balas, tetapi sebagai suami yang belajar merendahkan hati. Di tanganku seekor anak kambing, kecil, sederhana, namun lebih berat daripada pedang manapun, sebab dia tanda damai. Langkahku menuju Timna adalah langkah dari bara menuju embun, dari amarah menuju pengertian, dari kesombongan menuju kasih. Aku Simson yang pernah merobek singa, kini belajar bahwa kekuatan sejati bukan menghancurkan. Kekuatan sejati adalah mengampuni. Hati yang mengampuni lebih agung daripada tahta emas di Yerusalem. Tuhan, ampuni aku. Aku telah marah. Aku telah memandang rendah perempuan yang rapuh, yang mencintai tetapi takut. Aku cepat menghakimi, tetapi lambat memahami. Ampuni aku Tuhan, sebab kini aku tahu lebih sulit mengampuni daripada merobek rahang singa. Jika Engkau berkenan, terimalah hatiku yang terluka ini. Bersihkan ia. Dan biarlah dari luka ini lahir kasih yang lebih murni. Still wants thy name, thy
show in my deep anguish. Thy beauty show in my deep anguish. Let not the sword of vengeance smite me, for I trust thine anger, O Lord. Shield me in danger, regard me. On thee, Lord, alone will I go. Divine Redeemer, divine Redeemer, I pray thee grant me pardon and remember not my sins. Forgive me, oh divine Redeemer, I pray thee grant me pardon and remember not, Lord, my sins. Night gathers round my soul, fearful I cry to thee. Come to my aid, O Lord. Hasty Lord, haste to help me. Hear my cry, hear my cry. Save me, Lord, with thy mercy. Hear my cry, hear my cry. Come and save me, O Lord. Divine Redeemer, oh divine Redeemer, I pray thee grant me pardon and remember not, O Lord, my sins. Save in the day of retribution, from death's shield to me, oh my God, oh divine Redeemer of mercy. Help me, my Simson datang dengan hati lembut untuk mengadakan rekonsiliasi. Namun, ayah mertua telah menyerahkan istrinya kepada orang lain. Cintanya kembali dikhianati. Ia marah. Ia menangkap 300 anjing hutan, menaruh obor pada ekornya, dan melepaskan ke ladang gandum Filistin sehingga terbakar. Orang Filistin membalasnya
dengan membakar istri Simson dan ayahnya. Kemudian dengan rahang seekor keledai, Simson yang dikuasai roh Tuhan membantai 1.000 orang Filistin di Ramat Lehi. Aku datang dengan hati yang lembut, dengan harapan setinggi langit. Aku kembali ke Timna, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pembalas, melainkan sebagai suami yang ingin memeluk kembali cintanya. Namun, yang kupanggil istriku telah diberikan kepada orang lain. 2 kali cintaku dikhianati. 2 kali kepercayaanku dihancurkan. Oh, tangan-tangan Filistin, kalian tidak hanya merampas, kalian mengkhianati. Dan pengkhianatan yang kedua ini jauh lebih kejam, lebih dalam, lebih membakar daripada yang pertama. Api, ya api kini ada dalam dadaku, bukan nyala yang kecil yang bisa dipadamkan, melainkan badai yang mengaum. Kulepaskan anjing-anjing hutan dengan obor di ekor mereka. Pergilah, ajarkan mereka bahasa dukaku. Biarlah gandum mereka berteriak, biarlah kebun anggur mereka meraung, dan biarlah pohon-pohon zaitun mereka hangus seperti hatiku yang kalian bakar. Tetapi api memanggil api, darah memanggil darah. Mereka datang bukan dengan tangis, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan hukuman. Mereka membakar dia, istriku, dan ayahku. Asap itu naik ke langit. Dan saat itu aku tahu cinta yang pernah kupeluk kini menjadi abu. Hai orang Filistin, jangan bicara lagi kepadaku tentang damai. Jangan sebut lagi pengampunan. Tubuhku merenggang oleh duka. Nadiku berdentam seperti genderang perang, dan aku turun seperti badai. Setiap ayunan adalah jeritan untuk cintaku,
untuk api yang kalian nyalakan, untuk darah yang kalian tumpahkan. 1.000 orang tumbang, 1.000 oleh rahang seekor keledai di tanganku. Inilah lingkaran itu. Lingkaran yang tidak berujung. Kalian membakar, aku membakar. Kalian membunuh, aku membantai. Darah dijawab darah. Api dijawab api. Dan di tengah kemenangan ini, kemenangan yang mengerikan, aku sadar amarah memang memberiku kekuatan, namun kemenangan yang lahir dari amarah tidak pernah terasa seperti kemenangan. Aku Simpson, hakim dengan tangan perkasa, berdiri di antara abu dan mayat. Aku menang, namun kehilangan segalanya. Sebab ketika cinta dibalas dengan pembunuhan, dan pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, yang tersisa bukanlah kemenangan, melainkan dunia yang hangus dan hati yang tak lagi utuh. Stride lava l'indomita, ore quella vaga, l'inta spianza, urli di gioia, intorno ai ciechi alla Giunto di scarri, donna s'avanza, sinistra spidi, sui volti orribili, ladro troviamo, chi s'alza al cielo. Manusia
tidak bisa hidup tanpa cinta. Meski telah 2 kali dilukai, Simpson tidak jera. Ia jatuh cinta lagi, kali ini dengan Delila, perempuan dari Wadi Sorek. Cintanya lagi-lagi Udah dikhianati. biasa. Udah. Delila dirayu raja-raja Filistin untuk membuka rahasia kekuatan Simpson. 3 kali Simpson berbohong. Namun, karena Delila terus mendesak, ia membuka rahasianya. Jika rambutku dicukur, kekuatanku akan hilang. Delila menyampaikannya kepada orang Filistin, yang kemudian menangkap dan mencungkil kedua matanya. Ia dirantai dan dibawa ke Gaza untuk menjadi budak penggiling gandum di penjara. Simpson sadar Tuhan telah meninggalkan dia. Aku jatuh cinta lagi pada seorang gadis namanya Delila. Aku yang pernah merobek rahang singa, seperti merobek kain usang, tiba-tiba menjadi tanah lunak di bawah telapak kakinya. Aku mencintaimu seperti sumur mencintai hujan, menunggu, menganga, percaya bahwa setiap tetes adalah hidup. Tanpamu, hari-hariku adalah padang tanpa matahari, dan malam menjadi gua tanpa api. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa cinta, karena di dadaku cinta adalah napas pertama dan napas terakhir. Maka ku taruh rahasiaku di telapakmu, seperti petani yang menaruh benih terakhir di tanah, tanpa cadangan, tanpa kecurigaan. Sebab bukankah cinta memberi segalanya? Bukankah kasih sejati tidak menyisakan ruang tersembunyi? Kupikir jika aku telanjang di hadapanmu, jiwaku akan aman. Rambutku, tali nazarku, kuserahkan seperti ranting yang rela dipatahkan demi api yang hangat. Namun malam itu, cinta yang kuberi berubah menjadi pisau. Pelukannya menjadi jaring. Ketika aku tidur, tanganku dipegang dan rambutku dipotong. Aku terbangun, bukan sebagai singa lagi, melainkan burung dengan sayap patah. Betapa sunyi ketika kekuatan pergi, seperti air yang habis ditimba. Betapa gelap ketika cinta ternyata hanya lentera sewaan. Hatiku pun retak
seperti tempayan yang dijatuhkan dari menara. Di dalamnya bukan lagi anggur kemenangan, hanya serpihan kepercayaan. Delila, namamu kini seperti pasir di mulut, kering, pahit, tak bisa kutelan. Aku baru mengerti, tidak semua pelukan adalah rumah. Tidak semua senyum adalah taman. Ada cinta yang menanam bunga hanya untuk memanen kepentingan. Aku Simpson yang dulu merobohkan pintu kota, kini roboh oleh satu bisikan manis. Ternyata yang paling tajam bukan pedang Filistin, melainkan janji yang diucapkan dengan mata yang lembut. Di sisa sunyi ini aku belajar, cinta manusia sering membawa timbangan, menakar untung, menyembunyikan harga. Adakah cinta yang tidak menjual? Adakah pelukan yang tidak menunggu imbalan? Jika ada, biarlah ia datang seperti fajar tanpa syarat, tanpa pisau di balik senyum. Sebab aku telah memberikan segalanya dan kehilangan segalanya. Demi satu nama yang dulu kupanggil cinta. Berbicaralah, Delila. Berbicaralah. Mengapa engkau melakukan semua ini? Apakah arti cinta bagimu? Dan apakah engkau memang mencintaiku atau pernah mencintaiku?
Dalam penjara, rambut Simson mulai tumbuh kembali. Pada suatu pesta besar di kuil Dewa Dagon, Simson dibawa keluar untuk menghibur orang Filistin. Ia berdiri di antara dua tiang kuil, dan ia berdoa. Simson memegang dua tiang penyangga kuil. Ia mendorongnya, bangunan itu runtuh. Ribuan orang Filistin mati, dan Simson mati bersama mereka. Gelap. Inilah dunia yang kupilih. Atau dunia yang kupaksakan untuk diriku sendiri. Dulu aku melihat terang, melihat jalan, melihat panggilan. Tetapi aku tidak memahaminya. Tuhan, Engkau memanggilku sejak dalam kandungan. Engkau memberiku kekuatan bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk umat-Mu. Namun, aku menukar panggilan itu dengan hasrat, dengan cinta yang buta, dan dengan kesenanganku sendiri. Aku tidak buta karena mereka mengambil mataku. Aku sudah buta jauh sebelum itu. Buta oleh keinginan, buta oleh kesombongan, buta karena aku lupa bahwa aku ini milik-Mu. Dan aku ini dan kekuatanku bukan milikku. Tuhan, ingatlah aku. Sekali ini saja. Sekali ini lagi Tuhan. Jangan lihat dosaku. Jangan hitung pengkhianatanku. Ingatlah bahwa aku pernah
menjadi milikmu. Namun di dalam doaku, aku tidak hanya membawa air mata, aku juga membawa api. Mereka menertawakanku, mereka merayakan kehancuranku, mereka memuji ilah mereka, seolah-olah Engkau tidak ada. Engkau telah tiada. Tidak ada dosa yang dibiarkan tanpa hukuman. Jika hidupku telah gagal, biarlah kematianku yang berbicara. Jika mataku telah dipadamkan, biarlah kegelapan menjadi terang bagi umat-Mu. Tuhan, berikan aku kekuatan sekali lagi, ya Tuhan. Bukan untuk kemuliaanku, tetapi agar bangsa ini tahu bahwa Engkau masih Allah. Biarkan Tuhan, aku mati bersama mereka. Sebab aku mengerti sekarang, kadang-kadang Tuhan tidak menyelamatkan kita dari kematian, melainkan melalui kematian. Dari reruntuhan, Engkau membangkitkan kehidupan. Dari kehancuran, Engkau menuliskan keselamatan. Dan dari mataku yang gelap, biarlah terang-Mu akhirnya terlihat. Biarkan aku menangisi takdirku yang kejam. Biarkan aku mendesah untuk kebebasan.
Biarkan aku Tuhan menangisi takdirku, takdir yang kejam. Biarkan aku mendesak untuk kebebasan.